Puji Tuhan, hari ini saya boleh beribadah bersama jemaatnya sekarang namanya sudah DCC Transform Christian Community ya. Dulu Eklesia. Tapi di surga tidak ada merek gereja ya. Di surga yang ada adalah orang yang ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Ya. Jadi bagi saya merek tidak menentukan, yang penting Tuhan Yesus ditinggikan, Alkitab menjadi satu-satunya pegangan iman kita. Amin. Saudara ya. Nah, jadi setelah hari ini saya ingin mengajak merenungkan satu kebajikan Kristen yang penting, yaitu rendah hati ya. Kebajikan. Jadi saudara, di dalam bahasa kekristenan ya, kalau lebih keren lagi mahasiswa, karena ada mahasiswa ya, kebajikan atau virtue ya, itu ada banyak kebajikan yang kita orang percaya itu menginginkan, mengembangkan, dan Tuhan bekerja supaya kita memilikinya ya. Sehingga kemudian kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan kita. Nah, satu hari ini yang sangat penting adalah rendah hati, kerendahan hati ya, kerendahan hati. Jadi saudara, kerendahan hati dan kebajikan yang lain itu harus menjadi ciri-ciri orang percaya ya. Jadi kalau orang percaya ada di tengah lingkungannya, dia beda karena memiliki kebajikan itu ya, kebajikan atau virtue itu ya. Ya. Jadi saudara, tentang kebajikan ini tersebar di dalam Alkitab ya. Ini saya sedikit kasih gambaran luasnya dulu, karena nanti kita akan bicara tentang kerendahan hati ya. Nah, jadi saudara, misalnya di Kolose 3:12 dikatakan begini, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah apa? Satu, belas kasihan. Ya, jadi kita berbelas kasihanlah kepada orang lain. Ya. Kemurahan. Ya, kemurahan ini adalah kasih yang diwujudkan di dalam perbuatan. Ya, kemurahan, kindness, ya, dengan senyum kayak, dengan kata-kata kayak, gitu, saudara ya. Dengan kerendahan hati itu yang kita akan bicarakan ya. Kemudian kelemah lembutan ya. Kelemah lembutan itu bukan lemah ya, tetapi itu kuat tetapi lembut gitu ya. Kita melakukan sesuatu tegas tetapi tidak kasar ya gitu. Santun ya. Orang percaya di tengah lingkungannya harus seperti itu gitu ya. Dan kesabaran. Nah, sabar, saudara ngerti ya, sabar itu tidak cepat, tidak sumbu pendek ya, sumbunya panjang, marahnya lama gitu, tetap marah ya, tapi lama baru marah. Nah, jadi kalau di tengah lingkungan kita cepat marah, wah itu masih perlu banyak bertumbuh di dalam kesabaran. Kolose 3:12. Efesus 4:2 mengatakan begini, saudara. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya, ini ada lagi rendah hati. Kemudian ada lagi lemah lembut, ya. Dan sabar. Ya itu ya, itu terulang lagi. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, itu Efesus 4:2. Kemudian Galatia 5:22-23 itu kan buah roh ya. Ini juga kebajikan, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu saudara ya. Itu pun kebajikan ya, yang harus dimiliki orang percaya. Apalagi ini buah roh, yang berarti kalau saudara percaya, maka Roh Kudus ada di dalam diri saudara, dan dia mengerjakan buah roh di dalam hidup saudara ya, dengan ciri-ciri seperti ini. Ini ada 9 rasa ya. Jadi itu saudara ya. Nah, kita mau melihat sedikit kebajikan itu maksudnya apa ya. Nah, kita mau
nanti aja membacanya ya di berikut, tetapi saya ada ini ayat yang saya kutip 2 Petrus 1 ayat 5. Dia mengatakan begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, gitu saudara. Jadi saudara sudah beriman, bagus ya, awal. Tapi tambahkanlah kebajikan, gitu ya. Nah, kebajikan ini di dalam bahasa aslinya itu, yang bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru apa? Bahasa asli Perjanjian Baru apa? Bahasa apa? Ayo, mahasiswa nggak tahu nih. Yunani ya. Jadi Perjanjian Lama itu terutama bahasa Ibrani, bahasa baru Yunani. Kebajikan dalam bahasa Yunani arete ya, yang berarti keunggulan atau kebaikan moral. Jadi saudara, kita ini diperintahkan ya, diperintahkan untuk memiliki arete yang artinya keunggulan atau kebaikan moral. Jadi saudara, kalau saudara bekerja di tengah lingkungan saudara ya, itu saudara harus kelihatan bahwa saudara itu ada keunggulan dibandingkan yang tidak kenal Tuhan itu di dalam hal kebaikan moral ya. Kalau kebaikan penampilan tidak terlalu dimasalahkan ya. Bajunya mereka lebih baik tidak apa-apa ya. Penampilannya kosmetiknya, rambutnya lebih warna-warni tidak apa-apa ya. Ya kan, sekarang rambut ada merah, ada apa, ada abu-abu ya. Yang hitam pengen abu-abu kayak saya. Ya, tidak apa-apa ya. Tetapi di dalam hal moral kita harus unggul, saudara ya. Dalam kebaikan, dalam menolong orang lain, nanti dalam rendah hati ya, dalam kesabaran ya. Jangan orang lain yang tidak kenal Tuhan lebih sabar dari saudara. Wah, itu saudara tidak menjadi saksi Kristus di tengah lingkungan saudara ya. Jadi kebajikan adalah keunggulan atau kebaikan moral ya. Dan ini kebajikan ini banyak, tadi kita sudah sebutkan contoh-contohnya ya. Ya, contoh-contohnya. Jadi ada sejumlah ya yang tadi kita sebut, sabar, lemah lembut, murah hati ya, itu. Ya, gitu saudara ya. Jadi di tengah lingkungan kita harus kelihatan ya. Lebih unggul di dalam hal-hal itu. Ya, jangan sampai kebalikannya ya. Kita lebih pelit ya, lebih pemarah. Wah, ini parah ini saudara ya. Dan sebagainya ya. Tapi kita harus lebih unggul di dalam moral ya. Jadi saudara, dikatakan bahwa kita itu harus menambah terhadap iman kita itu ya. Iman kita adalah iman kepada Yesus Kristus juru selamat kita ya, yang mati untuk kita. Ketika kita menerima Dia, maka kita diselamatkan, kita mengalami apa yang disebut dengan lahir baru ya. Kita disediakan tempat di surga, kita membangun hubungan kembali dengan Allah ya. Dan kemudian kita hidup di dalam pengudusannya seumur hidup kita, hingga nanti kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Kemudian kita disempurnakan, kita tinggal bersama Allah di surga ya. Nah, jadi saudara, tetapi di dunia ini ya, kita ini masih di dalam proses menuju kesempurnaan itu ya. Nah, karena itu perintahnya adalah sudah beriman, puji Tuhan ya, tambahkan kebajikan ya. Jadi saudara, kalau kita itu berusaha baik tapi kita tidak beriman, itu juga percuma ya, atau manfaatnya kecil ya, karena tidak menentukan posisi kita di hadapan Tuhan. Yang menentukan posisi kita di hadapan Tuhan adalah iman ya. Jadi jangan ke gereja kemudian berusaha baik ya. Itu manfaatnya ada, tetapi sedikit ya. Lebih baik kita mulai dengan iman dan kemudian bertumbuh di dalam kebajikan ya. Itu nilainya besar di mata Tuhan, karena kita tidak saja percaya Dia, tetapi kita juga berjuang untuk taat kepada Dia, sehingga kita memiliki
kebajikan itu ya. Nah, saudara, kebajikan ini seberapa penting ya. Jadi saudara, kebajikan ini sangat penting. Kenapa? Karena ini mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengambil keputusan, dan bagaimana kita berperilaku ya. Ya, kalau kita punya kebajikan yang akan kita bicarakan rendah hati, itu cara berpikirnya, cara mengambil keputusannya, cara berperilakunya berbeda kalau orang tidak rendah hati alias sombong. Nah, itu beda saudara ya. Ya, jadi kalau rendah hati nanti kita belajar ya. Akan beda dengan orang yang sombong. Kalau orang rendah hati melihat orang lain lebih utama, tapi kalau orang sombong melihat diri sendiri lebih utama. Jadi mengambil keputusannya itu berbeda sekali saudara ya. Nah, itu ya. Jadi sangat penting ya. Ini membuat kita ini sangat berbeda di dalam memandang negara kita, di dalam memandang presiden. Ya, karena bayangkan seorang seperti Rocky Gerung yang bisa mengatakan presiden kita itu bajingan dan apa? Ya, wah saudara, kalau saudara sampai mengatakan seperti itu, wah saudara ini belum bertobat ini, ya. Ya, kalau sampai bisa memaki presiden seperti Rocky Gerung, ya, wah saudara dipertanyakan ya, apakah sudah beriman atau belum? Kemungkinan belum, saudara ya. Ya, karena kalau sudah beriman maka dia akan mengumpulkan kebajikan, antara lain kerendahan hati, antara lain menghormati, ya, itu membuat dia menghormati otoritas ya. Presiden ini otoritas tertinggi, saudara. Ya, jangan sampai saudara memaki-maki otoritas tertinggi. Itu tidak memiliki kebajikan Kristen ya. Orang tua ya, gembala ya, pokoknya otoritas di atas kita itu hormati ya, menghormati otoritas itu salah satu kebajikan kita ya. Jadi saudara, banyak kebajikan itu kita tidak akan bahas semua ini, kita coba bahas satu aja. Itu kalau dimiliki oleh orang percaya, maka mempengaruhi bagaimana kita ini berperilaku di tengah lingkungan kita ya, di lingkungan kita. Jadi mempengaruhi bagaimana kita berrelasi ya, dengan atasan ya, dengan sesama, dengan bawahan. Itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki kebajikan itu ya. Nah, jadi saudara, betapa pentingnya kebajikan ini. Saudara, seandainya tidak ada perintah Allah untuk mengasihi ya, wah, saudara, bagaimana kehidupan di tengah dunia ini? Ya, ya, ya. Kalau kita ini orang percaya mengasihi dari hati, nah orang di luar sana mengasihi dari luar, ya. Nah, tapi tetap aja ada di situ kasih, ya. Ya, ada kasih yang murni, ada kasih yang tidak murni. Tetapi saudara, betapapun kasih ini beredar, ya. Seandainya Allah tidak memberikan kebajikan itu, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana orang berrelasi satu terhadap yang lain, ya. Mungkin gampang sekali berkelahi, bahkan gampang sekali saling membunuh, ya. Karena tidak ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan tinggalkan di tengah dunia ini, ya. Nah, jadi saudara, kenapa kok kita sebagai orang percaya, ya, itu menginginkan atau wajib, ya, gitu. Ya, kan seringkali bisa ngapain pusing-pusing gitu ya. Saya pokoknya penting ke gereja sudah, melayani sudah gitu ya. Tapi saudara, kita ini ke gereja bukan sekedar untuk datang ke gereja. Bukan sekedar untuk beribadah, bukan sekedar untuk memberi persembahan, bukan sekedar untuk melayani. Tetapi kita ini mau mendengar kehendak Tuhan dan taat. Nah, di situ kita itu kemudian mengembangkan kebajikan di dalam hidup kita. Kenapa saudara? Ya, saudara, ketika kita lahir baru, ya, kita bertobat, maka ada 3 hal paling enggak terjadi sekaligus, ya. Secara istilahnya itu secara radikal, gitu ya. Secara tidak pelan-pelan, tetapi berubah sama sekali, ya. Satu adalah posisi kita di mata Tuhan, ya. Posisi hukum, posisi legal, ya. Jadi saudara, ketika kita belum bertobat, maka kita ini adalah orang yang bersalah, ya, bersalah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dosa. Dimulai dari dosa Adam,
ke orang tua kita, dan kemudian kita melakukan dosa. Siapa di antara saudara yang tidak berdosa? Ya, gembala juga pasti nggak berani mengatakan hidup saya sudah bebas dosa. Ya, tidak berani saudara. Ya, kalau orang mengerti kita ini hidup dosa. Jadi saudara, tapi status kita ini dikatakan tidak bersalah lagi ketika kita bertobat. Ya. Roma 3 ayat 23-24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan, ya, dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kita ini memang masih hidup dalam dosa, ada cara menyelesaikan dosa, kita minta ampun kepada Tuhan, tetapi di mata Tuhan, kita ini statusnya sudah tidak bersalah lagi, tidak untuk dihukum. Jadi kalau saudara ke surga bukan untuk dihukum, dipenjara di sana, enggak saudara ya. Kita di sana itu akan diberikan kehidupan yang mulia bersama dengan Dia, ya. Itu status. Yang kedua, apa saudara yang diubah? Ini ada mahasiswa teologi soalnya ya. Harus tahu dong. Bertobat, satu status. Kedua, apanya yang berubah? Mahasiswa yang mana sih? Satu ini, satu itu. Yang MC apa? Yang WL tadi mahasiswa juga. Nah. Yang kesesat. Jadi saudara, apa yang berubah lagi? Pikiran ya pasti ya, itu pasti. Tapi yang lebih radikal lagi itu apanya yang berubah? Yang tadinya bagaimana, sekarang bagaimana? Itu apa? Yang kedua adalah hubungan, saudara. Ya, jadi saudara, ketika kita belum bertobat, maka hubungan kita dengan Allah tidak ada, ya. Ya, karena ketika manusia berdosa, maka hidupnya terpisah dari Allah. Nah, terpisah dari Allah, saudara. Ya, orang yang tidak percaya itu hidupnya terpisah dari Allah, saudara. Ya. Ya. Karena dia apa? Karena hidup di dalam dosa. Ya. Jadi tidak ada hubungan apa-apa dengan Allah. Ya. Ya, tapi Allah mengasihi, Allah mencari, ya, Allah menyelamatkan. Nah, ketika mereka diselamatkan, terima Tuhan, lahir baru, maka hubungannya dipulihkan, sehingga dia tidak disebut lagi dengan budak atau orang yang pesakitan yang akan dihukum, tetapi dia disebut sebagai apa? Anak-anak Allah, ya. Dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, ya. Jadi sekarang kita ini sekarang anak Allah, walaupun ya masih banyak kelemahan, ya, masih terus saja kita ini dibentuk oleh Tuhan, ya. Tetapi sudah anak Allah, saudara, ya, gitu, ya. Nah, saudara, ada perubahan lain lagi yang penting yang terjadi secara radikal itu adalah natur kita, saudara, ya, kemanusiaan kita, ya. Yang dari dalam diri kita yang paling dalam sampai seluruh tubuh kita mengalami perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru, saudara. Ya, itu perubahan. Kalau dulu manusia lama itu tidak dikuasai oleh dosa, gitu, saudara. Udah kalau emosi, marah dan sebagainya itu sudah dia tidak bisa melawan, gitu, saudara, ya. Paling bisa redah saja, ya. Ya. Jadi pikirannya untuk katakan egois itu sudah pasti begitu orang yang belum bertobat itu, ya. Nah, tapi saudara, ketika manusia itu percaya Tuhan dan lahir baru, maka dia mengalami perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru, ya. Ya, dikatakan begini, ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya. Telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi dulu-dulu kita nggak mampu, saudara, untuk melawan dosa itu, ya. Nah, tapi ketika kita dilahirbarukan, maka kuasa dosa itu hilang, ya.
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi saudara bisa menolak dosa, ya. Jadi kalau saudara itu ditekan, kemudian maunya marah gitu, saudara bisa menolak untuk tidak marah, tidak membalas. Ya. Kalau dulu tidak bisa, saudara, spontan aja akan keluar kata-kata yang kebun binatang itu, ya, dengan ringan, tidak ada beban, saudara, ya, tidak ada penyesalan, ya. Tapi saudara kalau sudah percaya sampai keluar kata-kata itu, setelah itu mestinya menyesal. Wah, saya berdosa mengatakan manusia monyet, ya, padahal manusia adalah gambar Allah. Wah, saya bilang gambar Allah monyet. Wah, ini berdosa loh, saudara, ya. Jangan sampai saudara mengatakan orang lain monyet, ya. Nah, itu berdosa karena ada gambar Allah di balik orang itu, ya. Saudara akan menyesal. Tapi kalau orang tidak kenal Tuhan, tidak peduli, saudara, ya, monyet aja sudah. Ya, nanti dia lama-lama lupa gitu, ya. Kadang ya basa-basi minta maaf dan sebagainya, ya. Tapi kita sebagai orang percaya menyesal dan nggak selesai sebelum kita mengaku dosa kepada Tuhan, ya, minta maaf dan sebagainya, ya. Jadi saudara, itulah yang terjadi, ya, pada orang yang lahir baru, ya. Nah, jadi saudara, kalau seorang yang hukuman, ya, orang berdosa membunuh atau merampok, narkoba, atau yang heboh Vina ini, saya tidak tahu jelas apakah Vina yang dibunuh, nah pembunuhnya ketangkep, ya, kemudian bawa pengadilan, ya, kemudian dia bisa dihukum, ya. Nah, setelah dihukum dia dimasukkan penjara, ya, katakan ini katanya udah 8 tahun, ya, hubungan dia 15 tahun, ya. Nanti 7 tahun dia bebas, saudara. Dan itu berarti secara legal, secara status dia sudah tidak bersalah lagi, selesai, sudah dihukum, ya. Kemudian hakimnya melihat, wah, kasihan, ya, dia sekarang miskin dan sebagainya, dan anaknya sebenarnya ganteng juga, gitu, ya. Oke, saya ambil anak kamu. Ya, nah, bisa. Ya, hakim itu bisa membuat status orang itu tidak salah lagi, bisa mengambil anak, punya hubungan anak dengan hakimnya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan. Hakim itu tidak bisa mengubah anak ini dari kecenderungan berbuat dosa, berbuat jahat, untuk kemudian jadi berbuat baik. Tidak bisa, saudara. Ternyata setelah diangkat anak, habis itu ya mencuri membunuh ya, pokoknya melakukan hal-hal yang tidak bermoral lagi, saudara. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan kita di dalam diri kita, ya, yang bertobat itu. Bukan saja statusnya sudah benar, kemudian hubungan kita dengan Tuhan ada, tapi juga Tuhan mengubah kita sehingga kita mampu menolak dosa, ya. Sehingga kita harusnya sebagai orang percaya ini makin berkurang dosa kita. Karena kita diberi kemampuan untuk menolak dosa, walaupun Alkitab mengatakan kita akan masih berdosa selama kita di dunia. Karena tubuh kita tubuh berdosa, ya, yang membuat kita itu ya masih gampang sekali gitu dibawa ke dalam dosa, ya. Dan dunia kita juga dunia yang dikuasai oleh dosa, ya. Daya tariknya itu, wah, pokoknya ingin membawa orang jauh dari Tuhan. Ya, di tengah seperti itu kita masih akan berdosa, tetapi kita bisa menolak. Karena apa? Karena tubuh lama kita sudah disalibkan itu, saudara, ya. Nah, karena itu, saudara, orang percaya itu bisa mampu membangun kebajikan di dalam dirinya, mampu membangun karakter Kristus di dalam dirinya. Itu, saudara, ya, itu. Jadi kenapa kita tidak bisa menolak, bahkan kita menginginkan, karena Tuhan titip Roh Kudus di dalam diri kita untuk membangun kebajikan-kebajikan di dalam diri kita, ya. Amin, saudara, ya. Nah, saudara, mari kita sekarang membaca satu bagian firman Tuhan, Filipi, ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 8, ya. Ini tentang satu kebajikan rendah hati, ya. Ini contoh satu kebajikan rendah hati. Saya bacakan, saudara, ya.
nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Filipi 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Kayu salib itu mati yang paling hina. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan dan mengalami, ya, menjadi pelaku dan mengalami firman itu. Jadi saudara, ini contoh satu kebajikan, ya, rendah hati, ya, rendah hati. Jadi saudara, di zaman seperti sekarang ini, ya, itu rendah hati ini, ya, bukan sesuatu yang umumnya diinginkan, ya. Ya. Termasuk orang percaya, ya. Jadi zaman sekarang ini orang menginginkan percaya diri, ya. Ya, asertif bahasa Inggris itu, ya, mampu berbicara, berani bicara gitu, ya. Jadi punya bangga dengan dirinya gitu. Ya, percaya diri dan sebagainya itu, ya, dan itu dasar-dasarnya bukan rendah hati, saudara, ya. Ya, jadi rendah hati itu seringkali dianggap sebagai orang yang lemah, ya, orang yang tidak kuat, ya, lemah, yang gampang menyerah gitu, ya. Nah, memang kita harus membedakan rendah hati dengan lemah dan sebagainya itu, ya. Kita harus ngerti artinya apa rendah hati, ya, supaya kita tidak terjebak dalam sikap yang salah, ya, membangun karakter yang salah, ya. Tetapi secara umum dunia tidak menginginkan, ya, sifat-sifat seperti itu, ya. Dia ingin orang yang kelihatan hebat, ya, kelihatan berkuasa, kelihatan percaya diri, ya. Tapi saudara, kalau orang percaya, ya, bahkan tidak perlu orang percaya, kalau orang itu sombong, ya, nah, itu Tuhan membenci, gitu, saudara, ya. Jadi Tuhan membangun kebajikan rendah hati, karena itu kebalikannya, dia tidak suka dengan sombong. Tapi sombong, terhadap kesombongan, bukan saja Allah itu tidak suka, tetapi dia menentang orang yang sombong itu, saudara, ya. Itu 1 Petrus 5 ayat 5 mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi saudara, Allah itu menentang, ya. Jadi dia melawan. Jadi kalau ada orang yang sombong, dia lawan, saudara, ya. Ya, saudara, kalau kita lihat pemilu itu, ya, ya, siapa yang kelompok yang sombong, saudara, ya. Wah, saudara, ya, kita bisa lihat bagaimana sesuatu yang sepertinya tidak mungkin, akhirnya yang sombong itu
ditentang-tentang oleh Tuhan, tidak kelihatan, tapi akhirnya kita bisa lihat, saudara ya. Tidak saja dia itu kalah sedikit, kalah habis-habisan, saudara ya. Tidak saja nomor 2, tapi nomor 3 gitu, saudara. Ya, itu saya membayangkan, wah ini ilustrasi betapa percaya diri ya, pemenang pemilu 2 kali berturut-turut, ya. Sikapnya terhadap semua anggotanya sebagai apa istilahnya itu petugas. Wah, akhirnya harus menjadi juru kunci, saudara ya. Itu bisa menjadi kayak semacam ilustrasi, saudara, betapa Tuhan itu bisa bekerja demikian rupa yang kita tidak lihat, ya, membuat orang yang sombong itu dipatahkan, ya. Itu, saudara, kalau di dalam Alkitab para Farao ya, Firaun itu juga, saudara di Netflix itu, atau mungkin bukan di Netflix, di mana pun ada film tentang itu ya, Firaun apa, tentang Musa itu, saudara ya. Di situ Firaun itu kelihatan bahwa dia itu melihat dirinya bukan manusia biasa, saudara. Dia itu melihat dirinya seperti dewa begitu. Jadi, saudara, ketika Musa datang minta membebaskan ini orang Israel, ya, kemudian tulah macam-macam datang, ya, dari dia lepaskan, tapi dia selalu kembali berontak lagi, saudara ya. Kenapa? Karena saya ini bukan manusia biasa, saya ini dewa gitu. Masa saya kalah sama dewa lain gitu? Terus saja dia menolak, saudara. Ya, karena dia percaya bahwa dia ini dewa yang kuat. Ya mestinya nggak kalah gitu. Dia mengerahkan usahanya sampai tentaranya, kudanya dan sebagainya untuk mengejar Israel. Dan kita tahu akhirnya dia harus dihancurkan di Laut Mati, saudara. Oh, bukan Laut Mati ya, di Laut Merah ya. Jadi, saudara, betapa Tuhan itu menentang orang yang sombong. Nah, karena itu, saudara, betapa pentingnya kita itu mengerti dan memiliki kerendahan hati itu. Kalau saudara bertumbuh menjadi orang yang sombong, maka Allah akan menentang saudara, ya. Ya, sampai saudara bertobat atau sampai saudara habis gitu, saudara, ya. Karena Alkitab mengatakan Allah menentang orang yang congkak gitu, ya. Jadi bukan Allah membenci, tapi menentang, melawan gitu, saudara, ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan rendah hati? Jadi ayat 2 tadi dikatakan sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Filipi 2 ayat 3, saudara ya. Jadi, saudara, jelas kerendahan hati adalah kebalikan dari sombong ya, kebalikan dari sombong ya, kebalikan dari sombong. Di dalam bahasa itu, saudara ya, dari bahasa Yunani itu tapeinofrosine ya. Itu artinya kerendahan hati, kerendahan pikiran. Ya. Jadi, saudara, terjemahan rendah hati itu bagus sekali karena ya kalau dalam bahasa Inggris humble ya nggak kelihatan asal usulnya dari mana, tapi rendah hati berarti rendah dari hati gitu, saudara ya. Jadi dari dalam diri kita berarti juga dalam pikiran kita itu melihat orang lain lebih utama ya, dikatakan kan begitu ya, menganggap yang lain lebih utama. Dari mana? Dari hati, gitu, saudara. Jadi kalau kita menghormati orang lain, ya, menganggap orang lain lebih utama, itu tidak sekedar basa-basi, ya, tetapi dari hati, ya, termasuk di dalam hati itu ada pikiran, ya, di dalam arti kata ini, ya, kata aslinya ini. Jadi kerendahan hati, perilaku rendah hati, perbuatan rendah hati, perkataan rendah hati yang dari hati. Yang dari pikiran gitu, saudara. Nah, saudara, rendah hati Kristen ini adalah dalam hubungan kita dengan Yesus, ya, dengan Allah kita, ya. Ya, jadi Allah yang besar itu kita melihat Dia sebagai Allah yang besar, dan karena itu kita melihat diri kita apa adanya, ya, bahwa kita ini tidak hebat, bukan orang yang hebat, bukan pusat daripada
kehidupan ini, ya. Pusat kita adalah Allah, ya. Sehingga dikatakan tiga tadi menganggap yang lain lebih utama, ya. Jadi saudara, kerendahan hati kita ini adalah kerendahan hati yang unik, ya. Karena pada umumnya, ya, orang itu akan melihat dirinya utama, ya. Kalau mau apa, ya, ya, saudara kalau memikirkan ini pembagian aja, ya selalu pikirannya saya dapat dulu gitu, ya, kira-kira, ya. Kalau ada pembagian sembako dari pemerintah, pikirannya wah saya dulu dong, ya harus ada yang baru nanti sisanya yang lain gitu loh. Apa saja selalu pikirannya itu diri sendiri dulu loh. Tetapi kerendahan hati di dalam kekristenan itu adalah menganggap yang lain lebih utama. Jadi sembako, bagi dia dulu, gitu saudara, ya. Jadi misalnya untuk untuk lingkungan sini ada pembagian apa gitu, ya, sembako atau kartu sehat misalnya. Terus bergaul dengan macam-macam orang, maka orang Kristen akan ngomong, oh yang itu udah dapat belum? Itu sudah belum? Sudah, oh ya boleh saya dapat, gitu saudara. Ya, sementara kalau di luar sana, wah rebutan dapat untuk diri sendiri dulu, saudara. Ya. Nah di situ membedakan, saudara, ya. Nah gitu, saudara, ya. Jadi saudara, sungguh kerendahan hati ini kerendahan hati yang hanya bisa terjadi di dalam hubungan kita dengan Yesus, saudara. Di mana ada Roh Kudus yang memungkinkan kita itu melihat orang lain lebih utama, gitu, ya. Ya gitu, saudara. Nah, saudara, mengapa kok kita bisa seperti itu? Ya, nah, ada beberapa penjelasan, saudara. Tidak sekedar bodoh-bodoh, yang orang lain, tapi saya nggak usah diperhatikan. Tidak begitu, saudara, ya. Ya. Jadi, saudara, ada beberapa, ya. Satu, saudara, kita ini sudah diselamatkan, ya, dengan anugerah yang jauh lebih besar dari apapun yang kita bisa terima di dunia ini. Ya, hubungan kembali dengan Tuhan, disediakan tempat di sorga, nanti kita akan diberkati, tidak ada tangis, tidak ada sengsara, ya. Nah, jadi semua kalau kita melihat seperti itu, maka kita tidak bisa tidak mementingkan orang lain, saudara, ya. Seperti Tuhan mementingkan kita, ya. Jadi ini adalah contoh dari Tuhan kita, ya, yang memberikan anugerah kepada kita. Karena itu kita mengutamakan orang lain. Karena itu kita mau bersikap rendah hati, ya. Dan tadi dikatakan bahwa kalau sampai kita itu tinggi hati, maka Tuhan akan menentang kita, ya. Jadi karena itu mari kita rendah hati, saudara, ya. Nah, saudara, tadi ada di dalam bacaan itu dikatakan begini, saudara, yang di samping anugerah Allah, di teladan Allah, di samping kita bisa melawan Tuhan kalau kita tinggi hati, maka dikatakan begini, ya. Dikatakan begini. Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, ya. Dan seterusnya. Terus dikatakan apa? Supaya di dalam namanya bertekuk lutut segala yang di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara. Jadi saudara, kita itu dipanggil untuk menjadi rendah hati, ya. Ya, kalau kita lihat Yesus, maka untuk pada waktunya dia meninggikan kita, saudara. Ya. Jadi saudara, Yesus itu direndahkan terus sampai di kayu salib, ya. Nah, tapi setelah itu, ya, masih belum. Nah, nanti akan ada waktunya semua lutut akan bertekuk di hadapan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus akan ditinggikan setinggi-tingginya. Karena dia paling rendah hati dan paling taat, ya, kepada perintah Allah. Nah, saudara, kalau kita belajar rendah hati, maka Tuhan juga akan meninggikan kita pada waktunya. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, gitu, saudara, ya. Jadi, ya, memang, jadi kita bukan semata-mata di Allah ingin kita hidup susah, gitu, saudara. Tidak, saudara, ya. Dia merencanakan yang baik bagi kita, tapi dia punya jalan, ya. Ya, yaitu dengan membangun karakter rendah hati di dalam diri kita, agar kalau kita rendah hati, maka kita akan diangkat pada waktunya. Saudara, kalau ingat kembali ke cerita Fir'aun tadi, Musa
Musa itu kan dibesarkan di keluarga Fir'aun, ya. Dididik oleh keluarga kerajaan, menjadi orang yang hebat, sampai berani membunuh orang yang memusuhi orang Israel itu. Ya. Tapi saudara, pada saat itu dia belum memiliki kerendahan hati itu, ya. Sehingga Tuhan belum bisa pakai, saudara. Ya. Dan akhirnya dia harus lari. Kemudian menjadi penggembala 40 tahun. Nah, kemudian Alkitab mengatakan Musa adalah manusia yang paling rendah hati di muka bumi, saudara. Dan Allah bisa memakai dia, ya, untuk membebaskan Israel dari Mesir, ya, membawa ke tanah perjanjian, walaupun kemudian dia jatuh lagi dalam dosa emosi itu, ya, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi Tuhan sangat meninggikan dia, ya. Kita juga sangat menghormati Musa. Jadi dia ditinggikan. Setelah 40 tahun dia menjadi dia dibentuk oleh Tuhan. Itu, ya. Jadi saudara, kita bukan ini. Tuhan merencanakan yang baik bagi kita, tetapi jalan Tuhan bukan jalan dunia, ya. Jalan Tuhan melalui kerendahan hati, ya, itu, saudara. Nah, saudara, bacaan kita juga menunjukkan bagaimana rendah itu terjadi, ya, seperti diteladankan di dalam diri Yesus, ya. Ya. Dikatakan di Yesus itu dengan sengaja mengosongkan dirinya, ya. Jadi dia tidak berpegang pada haknya, ya, bahwa dia itu Allah, dia itu dari sorga, dia itu Maha Kuasa, dia tidak pegang itu, gitu, saudara, ya. Tapi dia memilih taat. Ya, gitu, saudara. Jadi bagaimana kita rendah hati, kita mengosongkan, kita tidak pegang, oh saya ini direktur, saya itu apa, manajer, kayak kamu harus ikut, tidak, saudara, ya. Kita mengosongkan diri dari semua itu, tapi kita itu memilih taat, ya, taat apa yang diperintahkan oleh otoritas atas kita, pada akhirnya Tuhan. Itu yang kita pegang, kita taat. Jadi bagaimana merendahkan diri, merendahkan hati adalah dengan mengosongkan dirinya, ya. Tidak memegang hak-hak, ya. Saya kan siapa, gitu, ya. Karena itu hormatilah saya, tidak begitu, saudara, ya. Tapi kita taat, ya. Dan kemudian dikatakan menjadi sama dengan manusia, ya. Jadi Yesus itu, yang Allah itu kemudian turun ke dunianya, tidak di keluarganya Herodes yang raja itu. Nah, tapi menjadi manusia, menjadi bayi, tergantung orang lain, ya. Bahkan lahirnya pun tidak di rumah, tidak di hotel, tapi di palungan, ya. Jadi menjadi seperti manusia. Kemudian bukan saja manusia, dia dikatakan ayat 7 mengambil rupa seorang hamba, ya. Jadi Yesus itu bukan menjadi manusia yang umum-umum saja, ya, apalagi orang yang hebat, tapi seorang hamba, ya. Hamba berarti yaitu melayani, gitu, ya. Sampai ditunjukkan dia membasuh kaki para murid itu. Jadi saudara, kita mau rendah hati, ya, mengosongkan diri, ya. Jadi manusia biasa saja, ya. Tapi memang mungkin saudara kan masih muda-muda, jadi agak gampang berpikir seperti ini. Tapi kalau saudara sudah jadi orang hebat, ya agak sulit, saudara, ya. Sudah jadi apa hamba Tuhan hebat, atau sudah jadi pemilik perusahaan, ya, atau jadi presiden, wah, berpikir dirinya itu sama dengan manusia yang lain, ya gampang, saudara, ya. Saya ini dihormati bukan saja di Indonesia tapi internasional. Bagaimana saya menganggap yang lain ini sama? Ya gampang, saudara, ya. Nah, kalau saudara mungkin masih gampang, ya. Terlalu banyak orang yang lebih hebat dari kita, saudara, ya. Gampang yang lihat. Tapi saudara, di lingkungan saudara, ya. Saudara kembali ke Nias, ya. Yang pakaiannya masih belepotan, ya. Yang sangat sederhana di sana itu. Kemudian saudara melihat dia lebih utama dari saudara, ya. Saya manusia biasa seperti saudara-saudara saya yang tinggalnya di hutan-hutan itu kan sedikit lebih sulit, saudara, ya. Ya, tapi itulah yang harus kita jalani, saudara, ya, menganggap yang lain lebih utama, ya. Kemudian dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, gitu. Ya, dia taat sampai mati, saudara. Jadi, saudara,
kita taat ya. Ya, kalau saudara masuk ini parkiran mall ya, bawa motor ya. Mungkin sudah ada yang mulai bawa mobil ya. Terus diatur oleh ini yang parkir itu ya. Kadang-kadang kita nggak ingin diatur ya. Wah, saya mau parkir di sana ya. Sana lebih teduh atau ya, siapa kamu ngatur-ngatur saya? Saya akan bayar gitu. Saudara, itu betapapun adalah otoritas saudara ya. Maka saudara, kalau saudara merendahkan diri, saudara taat kepada orang yang ya kelihatannya sangat sederhana, yaitu juru parkir itu ya. Parkir sana, oke, saya ke sana gitu ya. Itu saja saudara ya. Nah, kalau Yesus merendahkan diri, taat bahkan sampai mati ya. Dan saudara dikatakan bahkan mati di kayu salib ya. Jadi matinya pun mati yang paling hina ya, bersama dengan dua penjahat. Jadi saudara, nanti kalau kita itu sampai harus direndahkan seperti itu tidak masalah saudara ya. Justru itulah yang dimaksud dengan kerendahan hati ya. Saudara ke pesta terus yang depan-depan ini diduduki oleh orang-orang yang terhormat ya. Saudara duduk di sana, duduk dengan orang yang ingusan atau siapa deh situ. Saudara tidak perlu merasa kecil ya. Karena itulah bentuk-bentuk kita merendahkan hati ya di hadapan Tuhan. Menyatu dengan manusia, bahkan manusia yang direndahkan oleh dunia ya. Itu saudara itu. Jadi itulah contoh. Jadi Yesus ini adalah teladan terbesar untuk bersikap rendah hati, saudara ya. Saudara baca terus ayat Filipi 2 ayat 1 sampai 8, kemudian bisa dilanjutkan 9 sampai 11 ya. Di mana itu contoh bagaimana Yesus direndahkan, tetapi kemudian pada waktunya Yesus itu akan ditinggikan ya. Jadi saudara ini akan ditinggikan oleh Tuhan ya pada waktunya ya. Jadi saudara tidak perlu mengusahakan kehormatan itu. Ya. Hormat dong kepada saya. Nggak perlu saudara ya. Saya kan pelayan ya. Saya kan hamba Tuhan. Sebenarnya hamba, tapi karena ada kata-kata Tuhan, sering perilakunya lebih kayak Tuhan ya. Perintah ini, perintah itu. Terus tersinggung kalau nggak dihormati. Saudara, itu kita abaikan saudara ya. Ya. Kita merendahkan diri. Nanti biar Tuhan yang meninggikan kita, saudara. Ya. Itu pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita. Ya. Amin, saudara. Nah, itu ya yang kita ingin renungkan itu, saudara. Jadi jadi saudara, ini selesai saudara ya. Kita ringkas. Jadi saudara, kita ini orang percaya mengalami perubahan yang seperti itu ya, yang bukan saja status kita, bukan saja hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga di dalam diri kita ini sudah mengalami perubahan, di mana kita bisa menolak saudara dosa itu. Ya. Jadi saudara, itu perlu waspada ya, karena dosa akan menyerang kita ya, dan kalau tidak kita lupa atau kita lakukan dosa lagi, marah lagi, memaki lagi, atau malas lagi, apa lagi. Tapi saudara, kita waspada dan kita bisa menolak saudara. Nah, jadi kita waspada untuk menolak dosa, sehingga kemudian Tuhan bisa menanamkan kebajikan di dalam diri kita. Amin. Dan ketika kita melakukan, maka kita akan menjadi garam dan terang di lingkungan kita. Karena orang sebenarnya suka orang yang rendah hati, saudara. Orang tidak suka untuk dirinya, tetapi kalau orang lain rendah hati, orang suka, saudara. Ya, Kak Jokowi ini kan, presiden kita ini kan sedikit banyak rendah hati, saudara. Ya, sehingga banyak orang suka, saudara. Ya. Tapi yang gubernur tadi yang itu hebat, ya, hebat. Dan orang juga ada sukanya dia, karena pintar gitu ya. Tapi begitu melewati batas, cerai, kawin lagi, terus saja ngomongnya gede gitu. Sekarang nggak ada minat gitu orang itu ya. Untuk calon gubernur aja nggak menonjol, saudara ya itu. Jadi orang itu suka rendah hati ya.
Walaupun nggak suka untuk dirinya, saya harus bersikap rendah hati, nggak suka saudara ya. Tapi kalau lihat orang lain rendah hati itu orang suka gitu ya. Jadi itu saudara. Malah kalau sombong orang nggak suka ya. Gitu. Nah jadi saudara, kita sedang di dalam perjalanan seperti itu ya. Dan pada waktunya Tuhan akan memuliakan kita ya. Nah, saudara, karena itu sebagai aplikasi saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang rendah hati? Maka pertama adalah lihatlah kepada Kristus, dan teladanilah Dia ya, yang mau dari sorga turun ke dunia, melayani, menderita, taat sampai mati di mati yang paling buruk. Nah, jadi saudara, walaupun kita mati tidak dikubur pun tidak apa-apa saudara ya. Yang penting karena taat. Bukan karena kita ini penjahat besar lah. Ya, penjahat besar dibuang lah, itu memang celaka lah saudara ya. Tapi kalau karena saudara taat kepada Tuhan, saudara terpaksa harus dipenjara ya, disiksa ya. Seperti kasus-kasus yang kita dengar itu ya. Saudara jalani saja saudara ya. Nanti Tuhan akan memuliakan kita di dunia, kalau tidak di dunia di surga. Ya. Kedua, saudara, kenakanlah kerendahan hati itu, ya. Jadi, saudara, kenakan itu berarti memang saudara mau gitu, ya. Hati ini memang mau menjadi rendah hati, ya. Jadi saya tidak mau tinggi hati. Nah, berarti saudara gunakan kesempatan-kesempatan untuk bersikap rendah hati. Ya, jadi kalau di tengah keluarga, ya. Oh, ada piring kotor ya, saudara turun tangan ya, saudara cuci gitu ya. Jangan pura-pura nggak tahu ya, biar orang lain yang cuci. Itu tidak rendah hati saudara. Rendah hati itu kesempatan, wah ini saya turun tangan gitu saudara. Ya. Jadi di keluarga, di kantor ya, kalau ada teman yang seperti apa ya. Ya, oh dia mau ngangkat sesuatu ya, saudara turun tangan, bantu gitu saudara ya. Ya gitu saudara. Di mana-mana tunjukkan bahwa kita itu rendah hati. Di gereja juga begitu saudara ya. Utamakan yang lain ya. Gitu saudara. Jadi kalau ini nanti harus dibersihkan atau dirapikan ya. Kalau rendah hati saudara tunggu ya. Bubar saudara rapikan baru pulang saudara. Nggak langsung pulang dulu gitu saudara, gitu ya. Jadi gunakan, karena saudara ingin mengenakan kerendahan hati, gunakan setiap kesempatan untuk berpikir rendah hati dan berperilaku rendah hati, ya gitu saudara. Itu kedua ya. Kemudian saudara, kita mau bertumbuh di dalam kerendahan hati, dan karena ini masalah hati, ini masalah pekerjaan roh, maka kita harus banyak berdoa supaya roh itu menolong kita untuk rendah hati. Karena kalau tidak, kita tidak mampu saudara. Ya. Jadi saya sering tiap pagi itu kalau berdoa, Tuhan tolong hati saya gitu. Ya, karena saudara, ya saya juga berusaha merefleksi, mengamati ya hati saya, pikiran saya ya. Wah gampang sekali ya, tidak beres gitu. Ya, jadi berdoa dari waktu ke waktu, Tuhan tolong jaga hati, tolong menyangkal diri ya, sehingga kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, antara lain rendah hati. Jadi 3 saudara ya. Jadi belajar terhadap Kristus, kenakan kerendahan hati dengan mengusahakan berpikir dan berperilaku rendah hati di setiap kesempatan yang ada ya. Dan ketiga, banyak berdoa atau sering berdoa, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong saya, penuhi saya supaya saya dimampukan rendah hati. Karena ini bukan sekedar rendah dari perilaku saudara, ini dari hati. Ya. Sehingga tidak mudah saudara. Ya, harus diakui tidak mudah. Ya. Apalagi orang sudah umur seperti saya, sudah rambut putih, ya kan? Ya, sudah, ya saya juga betapapun sudah pimpin banyak orang, ya, dan sebagainya itu. Sehingga tidak mudah saudara ya. Nah, jangan sampai kita pada ujungnya itu kehilangan kerendahan hati. Kalau saudara mungkin masih muda-muda, masih bahkan rendah diri mungkin ya. Ya. Tapi nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, saudara sudah ada yang jadi bupati, sudah ada yang jadi direktur, manajer, macam-macam. Wow. Saudara, kalau tidak jaga rendah hati, saudara akan
dihancurkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menentang saudara. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Tolong kami hidup di dalam firman-Mu itu, karena firman-Mu itulah jalan kehidupan kami. Ya, menuju kehidupan kekal itu, menuju satu kehidupan bersama dengan Tuhan di kerajaan-Mu yang mulia itu. Kami masih di tengah dunia, hidup dalam tubuh yang masih berdosa, di tengah dunia yang masih dikuasai oleh iblis, sehingga kami menghadapi banyak tantangan untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan berdasarkan iman, berdasarkan firman-Mu. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan kuasai hati pikiran kami, Tuhan pimpin kami dari waktu ke waktu, sehingga kami dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, dimampukan untuk hidup rendah hati. Dan pada waktunya, ya, kami akan menerima kemuliaan dari Tuhan.